situ biang kusuk ya, tujuannya ke situ. Tapi angin puting beliung ada membawa peluru tadi karena akhirnya walaupun karena ke burung yang kita kasat juga, tapi harusnya luput. Gara-gara puting beliung aja yang membawa peluru itu ke situ dihukumi bangkai Jonin tuh. Paham lah kenapa? Karena ini kasatnya kasat puting beliung, bukan kasat kita. Paham lah dulu nih. Nah ini supaya memahami contoh kasat tuh, nah ini ilmu perburuan penting nih ya kalau. Jadi kalaunya yang membawa itu angin, walaupun karena kepada binatang yang kita kasat, tapi yang membawa itu angin, bukan dari kitanya. Nah maka itu tetap dihukumi bangkai. Bila inya mati langsung, bila inya karena halarnya aja, karena batisnya gugur, kada kalau bergerak, ada hadapan sembuh, cepat disembelih. Solusi kedua. Tapi seandainya inya memang yang kau dimakan langsung, nah samitir jarak yang kita nyaman bandar semitir nih, parak benar, makanya tik Sarati pulang. Kita menyamar jadi Mama Sarati no. Oh menyamar. Lalu lucu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal qadat. Salatun tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Menyembelih binatang yang halal di bawah halaman 22. Halaman 22. Menyembelih binatang yang halal, itu judulnya lah. Binatang darat itu dua bahagi, dua macam. Jadi binatang darat yang halal itu dua macam. Dari sisi kategori lah. Kategori pertama yaitu binatang yang jinak, artinya yang diharagu, peliharaan. Bisa kayak ayam, bisa ayam kampung, ayam kota, diharagu, karena diharagu lalu jinak, mudah kita menangkapnya. Maka cara menyembelihnya itu, cara menyembelih. Jadi ini binatangnya halal, menyembelihnya kayak apa? Amun binatang itu binatang yang jinak, haraguan kita, piaraan. Maka menyembelihnya itu wajib. Nah ini wajib lah, artinya kada kawa ditawar-tawar. Wajib memutuskan urat mari dan urat hulqum. Yaitu urat mari itu tempat lalu makanan. Jadi makanan dari muntungnya tuh masuk ke dalam parut melalui urat mari. Dan napas dan urat napas. Nah kalaunya hulqum itu tempat inya bernapas melewati urat hulqum itu. Jadi dua urat mari tempat masuknya makanan masuk ke parut, dan urat hulqum masuknya pernapasan. Dua urat itu taganal daripada urat yang lain di penggulu ini nih. Dua urat itu dua urat yang sapi ke ayam kah dibanding urat-urat yang lain itu taganal. Urat-urat yang lain tuh halus-halus ya. Nah itu pengganalnya dua itu. Nah dua buting urat itulah yang wajib putusnya itu seketika dengan cepat di kita. Putusnya kada kawa bala lambat. Jadi dengan alat yang tajam. Nah, seandainya alatnya tumpul kada sah sembelihannya. Walaupun paget juga. Cuma biasanya bila tumpul tuh pagetnya tuh bakal karasan. Artinya karena kekuatan tekanan aja. Nyawan ini aja mahwal bener aja kada mau paget ya dikarasinya. Padahal tumpul bukannya mahwal, ladingnya tumpul. Maka dihukumi kada sah sembelihan itu dimakan haram hukumnya. Walaupun paget pada akhirnya.
paget pada akhirnya tuh ya bakal karasan tadi. Oh, murah kunya kacaknya sekali patahnya. Ayam tadi nih gulu ayam paget tadi mati yainya. Nah, ini hukumnya bangkai narannya. Kada boleh dimakan. Jadi kenapa disuruh wajib dengan alat tajam? Supaya putusnya tadi seketika dengan cepat. Jangan yang lambat bener ini nih. Gisang kenapa ada paget nih gini ayam nih buntalan sakuni aja. Ada kalau tak balik sekalinya parangnya. Oh, lihat dulu, lihat yang landepnya yang di bawah. Jangan yang tumpul yang di bawah. Hati dulu. Nah, hati. Makanya jangan juga lah yang orang yang kada jelas, yang mata kada melihat timbul menyembelih ayam. Jangan, kada boleh kecuali sudah kebiasaan lihai. Nah, salah timbul batisnya tetak sidin. Apa paget ya karas batis ayam yang digayat. Jadi tajam. Dan sekali kita menandak pisau kagulu ayam, pantang diangkat kecuali putus, wajah sampai ke puting. Nah, ini contohnya. Nah, jadi jangan diangkat, bapak langsung aja set selesai. Apabila putus yang dua tadi kelihatan tuhnya benganga dua puting di dalam nyentuh urat yang teganal dua puting tuh. Nah, sunat kita memutus urat-urat di sekeliling yang dua nih tuh, ditatak sekali. Dan sunat juga mengelilingkan sampai ke belakang gulunya, ke penggulu belakang sini. Nah, sunat juga. Tetapi masih merikit parangnya tadi atau ladingnya tadi, dan dengan cepat, jangan lambat. Jadi bapak pagat langsung sit tuntung ay. Nah, kayak itu. Apabila bala lambat, berarti ya bisa tumpul tak? Bisa jadi bangkai kan hukumnya. Jadi asal sudah paget dua buting tuh ada masalah. Misalnya diganakan pang sudah paget, misalnya paget sudah dua buting tuh, tapi diganakannya di sini makruh hukumnya. Kada bangun haram, kada sudah paget juga dua ninto. Oh, sudah paget misalnya dua uratnya ninto. Tataknya bulunya pikahnya makruh hukumnya, kada haram juga, kada bangkai. Kenapa sudah paget juga? Apabila belum pagat yang dua, dipikahnya berdahulu gulunya, nah itu yang bangkai lah. Nah, jadi pagetkan dua uratnya dulu karena pian nak mempercepat supaya lakas. Nah, pian tatak tapi hukumnya makruh nih. Yang bagus nih tuh kayak apa? Imbah asal sudah pagat, nah ganakannya matinya dulu. Nah, itu. Nah, jadi kalau pada pertanyaan boleh aja mama natak bulunya supaya lakas. Nah, lihat dulu, dahulukan paget dulu dua urat itu. Nah, hendak menatak bulunya tadi, itu pun hukumnya makruh juga sebenarnya. Misalnya lading takipai, ayamnya model kayak menantang nantinya, matanya menciling, kita segayar juga. Nah, lo menggitir tangan, tak takipai, ladingnya tadi. Nah, asal pian cepat mengambil langsung pulang ke sini masih sah. Tapi cepat, jangan bersalang salagu dulu pian mayat. Amun bersalang astagfirullahaladzim, yang wanita ini aja bemamai lo ayam jangan ambil parang tadi pulang. Nah, itu kada boleh jadi bangkai hukumnya. Cepatnya langsung tak, secepat kilat setajam silet cocok langsung. Jangan balik lambat. Amun bersalang manca sekalinya gugurnya ke bawah yang jujurangan, cari stop mana ini jana sudah jadi bangkai ininya. Kecuali takipainya lading sudah pagat dua urat tadi kada apa-apa, takipai lading kada masalah. Walaupun bibirnya tersantuk aja tapi pagat sudah dua urat kada masalah. Kalau memagat urat-urat yang sekeliling dari yang dua urat tadi itu sunnah hukumnya. Yang wajib itu yang dua urat yang ganal tadi. Kalaluan pernapasan, kalaluan pamakan. Dan sunat dikulilingakan pulang lading itu ke belakang sini supaya mempercepat inya almarhum. Mempercepat. Jelas saya lah. Nah, jadi ada orang yang misalnya tak dia langsung asal pagat dua sah sudah, tapi nya kada menggawi yang sunnah. Yang sunnahnya itu dikulilingakan pulang. Itu yang wajibnya jenarnya. Makanya kalau kita yang wajibnya hajar aja itu biasanya terlambat lagi matinya. Tapi kalau menggawi yang sunnahnya atau cepat matinya. Nah, cuma yang sunnah itu pun cepat juga menggawinya, jangan beda lambat. Jelas saya itulah. Apabila pulang, nah apabila gulunya handap
Itu dalam kitab Sabilul Muhtadin Datuk Kalampayan. Apabila jersidin gulunya handap, binatangnya di gulunya handap, itu sunnah parakakan ke atas kepalanya. Jadi di leher juga tapi para kepala, para rahangnya, para telinganya, itu sunnah hukumnya. Kalau gulunya panjang, nah kayak unta, nah kayak itik, kayak angsa, kayak kalkun, itu panjang gulunya, itu sunnah di leher juga tapi bakal bawah ke parak dada. Nah, itu kesunahannya. Seperti, jadi alat yang tajam itu seperti pisau. Nah, asal landap aja. Sadur tuh alat pemotong lah. Terserah aja nggak apa-apa sampai tanjang itu. Anak pian tulis baca sadir silahkan. Sadur silahkan, sadar silahkan. Itu contoh alat aja. Dan kaca boleh juga. Jadi alatnya boleh dari kayu asal landap, dari besi boleh asal landap, dari kaca boleh asal landap, dari timah boleh asal landap. Yang kada boleh dari dua macam aja kita menyembelih. Dari alat yang terbuat dari koko, tajamnya koko, tajam bener aja, langsung pintu cokokan ke bulu ayam. Nah itu kada boleh ini lawan koko, haram hukumnya kada sah. Atau lawan gigi. Pian kaingatan muda kayak film Dracula nih tuh nah. Pian bacaramin pian. Oh ya aku gigi kutnya tajam kayak Dracula aja nih ya. Coba kan pian mantis bulu ayam tadi lawan gigi pian. Nah, walaupun paget dua urat tadi tetap haram hukum sembelihannya. Kenapa? Karena dilarang dua macam tuh gigi dan kuku. Karena ini menyerupai binatang. Nah, boleh selain alat itu silakan aja. Anak plastik asal tajam aja, ya syaratnya tajam, cuma jangan dua yang koko lawan taring tadi gigi. Nah itu. Caramin pacah, pina landap, ditakan ke bulu ayam, kawah aja asal landap. Dan sunnah lah memutuskan dua urat yang di atas lehernya. Nah ini arti dua urat yang di atas lehernya nih tuh dua pemahamannya. Pertama, urat-urat di sekeliling yang dua macam. Di situ ada juga urat dua macam di situ. Ini lain yang dua urat yang mari lawan hulkum lain. Jadi di sekeliling hulkum dan mari ini tuh ada dua urat di situ. Yang model kayak hampir barikit lawan mari dan hulkum ini tuh. Nah itu sunnah dia dipagetakan di sekelilingnya ini tuh. Kalau pian biasa menyembelih apabila lading tuh sampai ke tulang tuh paget yang urat yang lain itu sudah. Kalau ingat yang dua yang aja paget tapi kada sampai ke tulang berarti urat-urat yang lain tuh belum paget lagi. Nah itu sunnah hukumnya. Yang wajibnya tadi yang mari lawan hulkum tadi lah. Nah yang paling ganal urat dua buting di situ tuh anak meminanduinya paling ganal urat. Dan membaca, nah jadi pemahaman di atas lehernya tadi termasuk di belakang sini, nih belakang gulu kambing, sapi, ayam. Jadi batuntung di sini, letakkan sama sini nasi sini belakangnya sedikit. Itu termasuk di atas lehernya tadi pemahamannya juga. Dan sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi Allahu Akbar. Nah itu sunnah hukumnya kada wajib baca Bismillah bacanya. Nah dan membaca wawnya waw atap. Sedangkan di pamulan tadi dan sunnah memutuskan dua urat yang di atas lehernya dan waw atap tuh dan juga sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah aja baca Bismillah itu kada wajib. Karena bila ada yang menakan wajib berarti mungkin mazhab lain lah. Nah kalau mazhab selain Imam Syafi'i itu wajib Bismillah. Nah kita mazhab Imam Syafi'i kada wajib Bismillah, sunnah aja. Yang wajib tuh sengaja hendak menyembelih itu, nah itu wajib kalau Imam Syafi'i. Ada kesengajaan. Misal kayak ini, lading tuh di atas meja. Lah, maka landep benar. Maka barat pulang, kenapa ayam ini barabahan di bawah meja? Maka pindah hantai ke gulu. Si ayam ini nih ditiup angin lading tadi, angin puting beliung. Lalu gugurlah lading itu ke bawah. Maka pas pulang gulu ayam menghadang paget gulu ayam. Maka paget lawan urat-uratnya duanya itu bangkai hukumnya walaupun paget di situ. Kenapa? Kada ada kesengajaan. Paham lah pian? Nah,
kananakan belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik buruk, takana mengucau lading mama abahnya di pasar udah tahu. Nah, main senjata nyelon ayam lagi, his ayam nyumpet jual tangannya gini. Takana pagat kepala ayam tadi dapatnya gini tak. Kadasah, kenapa? Nya kada ada kesengajaan. Belum memayyiz itu kada paham arti menyembelih. Kalau nya sudah memayyiz, walaupun belum balik, boleh masih sudah boleh dimakan sembelihannya. Tapi kalau belum memayyiznya kada paham, kemungkinan besar ujar para ulama kada ada kesengajaan di situ. Yang wajib tuh kesengajaannya itu. Qasad bahasa Arabnya. Nah, dan sunnah juga menghadapkannya ayam atau kambing atau sapi ke kiblat, hukumnya sunnah juga, kada wajib menghadapkannya itu. Jadi pina misalnya ngalih benar posisi lokasi sempit, hendak menghadapkan ke kiblat ngalih, seadanya ya ada bapak boleh aja. Nah, sunnah hukumnya. Yang kedua, binatang perburuan, yaitu binatang liar. Nah, pertama tadi kan cara menyembelih binatang yang jinak. Maka kayak itu caranya, kada kawa cara yang lain. Sedangkan binatang perburuan yang liar kada kau ditangkap, lain inguan seorang tuh. Cuma kita tuh karena ke gunung manakah misalnya, ke gunung Sigaling, ada di leher sungai gunung Sigaling namanya, atau ke gunung Meratus, pian berburu, atau ke gunungan di mana yang di daerah yang ada yang malampir itu di mana? Nah situ tuh. Nah gunung Merapi, nah ada malampir, mana pertemuan malampir, ayo situ pian. Banyak situ binatang macam-macam, maka binatang siluman ada juga. Nah, lalu menangkapnya ini kada kawanya melihat kita langsung buka. Jadi ada cara teknik. Cuma secepat-cepatnya buka si binatang tadi, cepat lagi senjata peluru. Maka caranya kayak ini, maka jasidin menyembelihnya itu menurut kemungkinan saja. Nah, arti menurut kemungkinan tidak diwajibkan memutuskan mari dan hukum tersebut. Sebab kita suruhnya berdiam, nyawa berdiam dulu ya, aku nyembelihnya mah ada harapan. Ini pasti suka buka mari manusia gin buka. Sama kayak kancil tapi landuk kah. Bila kita melihat di situ, kita sasah ke situ, ada harapan dapat. Kancilnya otaknya luar biasa. Jadi bila kita melihat kancil di situ, ada di situ, kita ke belakang menyasah, ada tuhnya di situ. Nah, jadi otak kancil tapi pintar manusia aja sekalinya. Sebabnya bakuliling bukanya, ada di situ langsung di belakang tuhnya. Nah, karena nya bakuliling, jadi bila kita ada di situ, jangan kita sasah ke situ, sasah arah balik. Pertemuan ilok ba kita, nah dapat kita. Itu caranya. Ini ujar orang yang perburuan lah, ujar juga nggak tahu juga kisahnya ini kan. Nah caranya impian ketujuh berburu bang lah nih hewan buruan syaratnya kada boleh cara kayak ini digunakan di kandang ayam pian, kada boleh, haram hukumnya oh, apalagi kandang tetangga begininya dua kali haram. Nah pian tolak ke gunung mana misalnya, bawa senapan, bawa segala macam. Bakuda pulang minjam kuda di situ ada tuh itu belono ya kalau bakuda hanya babot terjungkang lalinya. Ada kawa jadi Brahma Kumbara juga pian ya nah besenapan sekalinya ada burung kah atau ayam hutan kah atau pilanduk kah kijang kah sapi kah terserah aja binatangnya. Nah pian bidik. Nah, asal pian bakasat, ini wajib kasat di sini. Asal pian berniat hendak membunuh binatang yang pian bidik, lalu karena lalu mati, langsung sah boleh pian makan. Hendak pian sembelih gak ada apa lagi. Asal ada kasat, bismillah bang, hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Nah, cuma supaya kita keluar dari imam yang mewajibkan berbismillah, kayak imam 3 yang lainnya itu mewajibkan berbismillah. Nah jadi kasat sudah ada, nak menuju itu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita tuju kijang, sekalinya karena itik.
Kayak apa hukumnya tuh? Hukumnya kayak apa? Nah, pertama minum dulu. Bismillah. Hukum pertama, kijangnya selamat, aku di kijang. Itik yang mati, itiknya dihukumi bangkai. Kada kawa dimakan. Kenapa? Karena kasat kita bukan itik. Nah, walaupun itik tadi mati. Jadi kada itik alhamdulillah aja. Kada dapat kijang, itik pun jadi. Tak ada rutan, akar pun jadi. Kada kawa tuh tetap pakai itu peribahasan itu. Jadi itik tadi karena kita kada ada kesengajaan menuju itik, maka itik tadi dihukumi bangkai bila inya mati. Tapi bila kita datangi, ternyata karena batisnya aja, batis itik, walaupun kada ada kesengajaan, tapi nya kada kau buka. Kalau adakan lading, sumbalih gulunya sah dimakan. Tapi bila kita kada menyumbalih sampai mati, kada sah dimakan. Lah, misalnya bang karena penggulunya, kita datang tuh nya sakartil maut. Itik tadi teh kita ambil lading secepatnya tetap bangkai, karena seandainya kita sasah pun ya tetap mati juga narenya, dihukumi bangkai juga karena kita menyembelih waktunya sakartil maut. Cakak karena sayap hajakah, karena batis hajakah, ini kada mematikan narenya, paling ke rumah sakit setumat keluar selesai aja sudah, ada masalah. Artinya kan ada harapan sembuh. Berarti disebut ada hayatul mustaqirrah narenya, ada harapan sembuh, ada harapan hidup. Kalau masih ada harapan hidup, silahkan disembelih, sah. Tapi kalau memang sudah kada ada harapan hidup, angal-angal sudah, nah kada disembelih, ya cegar mati juga, maka tetap sudah dihukumi bangkai. Pahamlah. Jadi orang berburu tuh bawa jual ladingnya, lu jangan senapan aja, siapa tahu karena halarnya aja misalnya. Nah, walaupun kada itu dikasat kawa disembelih, sebabnya kada kau buka juga. Itu contoh. Jadi ada kasat, ada kasat. Contoh kedua misalnya, pian memang menuju burung, dan burung itu saikungannya burung yang sarati, maunya terbang pian tuju, tapi piannya hanya bisa menimbak, jauh benar. Burungnya di situ, simbol tak ke situ pian, ya tujunya ke situ. Tapi angin puting beliung ada membawa peluru tadi, karena akhirnya, walaupun karena ke burung yang kita kasat juga, tapi harusnya luput. Gara-gara puting beliung aja yang membawa peluru itu ke situ, dihukumi bangkai Jon itu. Pahamlah. Kenapa? Karena ini kasatnya kasat puting beliung, bukan kasat kita. Pahamlah dulu nih. Nah ini supaya memahami contoh kasat tuh, nah ini ilmu perburuan penting nih, ya kalau. Jadi kalaunya yang membawa itu angin, walaupun karena kepada binatang yang kita kasat, tapi yang membawa itu angin, bukan dari kitanya. Nah maka itu tetap dihukumi bangkai bila inya mati langsung. Bila inya karena halarnya aja, karena batisnya gugur, kada kalau bergerak, ada harapan sembuh, cepat disembelih. Solusi kedua. Tapi seandainya inya memang yang kawa dimakan langsung, nah samitir jarak yang kita nyaman bandar samitir nih, parak benar, maka itik sarati pulang. Kita menyamar jadi mama sarati no. Oh, menyamar. Lalu lucu ini. Lalu samitir jaraknya dengan sarati tadi. Karena langsung kepalanya toh. Kadang sempat bukanya mati langsung. Nah, kayak apa hukumnya? Kawa disumbali, kawa dimakan langsung. Kada perlu disumbali kada bapak. Langsung boleh dimakan. Tapi di siang memang bulu-bulunya. Kada apa-apa asal pin bakasat. Kenapa lihai bener jemun parak bener? Itu kai. Bu aku lihai bener aja. Menimbak parak bang. Nah itu boleh narannya. Walaupun inya mati boleh, karena itu yang kita kasat. Walaupun kita kadang mengucap bismillah. Pahamlah. Nah, misalnya bang yang menyembelih atau yang menimbak, menyembelih hewan piaraan yang kita harago, kan
istilahnya tuh kada liar ya kalau kandang seorang juga nih. Tapi yang menyembelih nih tuh non muslim. Atau yang menimbak hewan piaraan nih, hewan piaraan, hewan liar yang menimbaknya itu non muslim. Kayak apa hukum sembelihannya atau hasil timbakannya ini? Walaupun ada qasad di situ, menurut imam kita Imam Syafi'i kada halal dimakan. Nah, kada halal dimakan. Menurut imam kita Imam Syafi'i itu jelas saja sudahlah. Nah, walaupun menurut imam yang lain ada membolehkan boleh. Tapi kita ambil imam kita ya kalau kenapa kada halal dimakan tuh ada penjelasannya banyak lah penjabarannya. Kita baca lagi sambung. Nah, jauh benar terkuliling. Rukun menyembelih itu 4 perkara. Nah, rukunnya rukun. Berarti bila rukun berarti wajib. 1, ada orang yang menyembelih, yaitu orang Islam atau kafir kitabi. Orang Islam yang menyembelih atau yang menimbak tadi, atau kafir kitabi. Nah, kafir kitabi ini orang yang masih percaya dengan Taurat Nabi Musa yang asli. Adalah zaman sini ini ada lagi. Atau orang yang Nasrani juga, tapi yang masih percaya dengan Injil yang asli. Nah, orang yang Nasrani wah ini beda dengan Nasrani yang dahulu. Nah, kalau Nasrani dahulu nya menganggap Nabi Isa itu nabi. Nah, kalau Nasrani yang ini bang, nah lain. Nah, itu makanya Imam Syafi'i memadahkan kalaunya lain Islam sembelihannya tuh kada kau dimakan. Nah, itulah maksud kafir kitabi itulah. Itu ini ujar Imam Syafi'i hampir-hampir kada lagi ditemukan itu. Dahulu mungkin ada. Dahulu zaman Nabi ada itu. Kalau ini kada lagi itu sudah nasabnya tuh putus sudah taliok sudah. Itu. Nah, jadi pertama orangnya yang menyembelih Islam tadi. Batu pulang mumayyiz, balik berakal. Nah, ya kalau bisa membedakan baik buruk. Nah, nomor 2 yang disembelih yaitu binatang yang halal dimakan. Nah, jadi yang disembelih itu binatang yang halal dimakan. Itu syaratnya. Dan disyaratkan bahwa ada baginya hidup yang tetap yaitu hayatun mustaqirrah. Nah, jadi syaratnya tadi walaupun yang menyembelih orang Islam bersurban lagi, tapi kucing ada boleh, kucing kan halal dimakan. Nah, itu orang gila yang membeli itu pasti sudah bapaknya beli kucing. Nah, atau misalnya yang menyembelih orang Islam juga dan yang disembelih ayam, tapi ayam ini imbah taranjah mobil. Nah, taranjah mobil ramuk awak-awaknya ini cuma bergerak kepalanya jangan pikir itu ada juga si ayam jauh kucing ini. Kucing kan apa ayam tadi. Jadi ujar yang melihat ini masih bergerak nih, masih hidup, disembelihnya kada boleh. Kecuali ada harapan hidup. Amun sudah ramuk awak itu adalah harapan hidup. Kada ada. Berarti dihukum bangkai sudah walaupun dia belum mati waktu itu. Kalau yang inya teranjah mobil tadi batisnya aja dan tasalihun batisnya tasalihu aja, yang lain usiat walafiat, batis tasalihu kemungkinan hidup itu masih ada walaupun berjalan misalnya kada normal lagi. Nah, itu boleh disembelih, kada masalah nih tuh. Jelas saya lah. Nah, jadi wajib atau misalnya garing mayun benar garing. Imbah nih tuh kita lihati. Kita geretak dulu ambil lading kita asahkan di depan matanya. Bilanya begagah sihat pulang berarti garing itu distainya ya. Ya lah, gagah pulangnya. Tapi imbah kita geretak tadi makin bebanget, makin beliut. Kiawa kayak dokter hewan dokter hewan ada ini loh kiawa kana yang ayam kita garing nih diperiksa oleh dokter hewan ini sama menit lagi meninggal nih ya. Jadi dokter hewan kan ya itu kan jadi ya. Misalnya bayar periksanya 200.000, harga ayamnya 50.000 aja. Bayar periksa dokter hewannya 200.000. Jadi ujar dokter hewannya semenit aja lagi meninggal dunia nih. Nah, berarti ada juga harapan hidup, dihukumi bangkai juga sudah. Kecuali ada harapan hidup tadi. Nah,
secara galib, secara kebiasaan. Yang ketiga, perbuatan menyembelih. Nah, ini ada kesengajaan perbuatan menyembelih atau ada qasad, tambah di situ ada kesengajaan perbuatan menyembelih. Ada perbuatannya. Kada kawa yang kada sengaja atau kayak lading tagugur tadi. Kada kawa enggak itu. Yang keempat, alat yang tajam. Nah, tajam alatnya, mun tumpul kada bisa. Jika menyembelih itu dengan alat yang tumpul dan matinya itu hanya dengan kekuatan tekanan yang menyembelih saja, itu tidak halal dimakan. Nah, ya kalau kekuatan tangan saja. Dan tidak sah dimakan binatang yang mati karena ditimbak dengan bedil senjata sehingga dia mati dengan tidak disembelih. Dan jika karena timbak itu masih tetap hidupnya, hanya ia tidak dapat lari kuat, maka dapat menyembelihnya, sahlah memakannya. Ini kisahnya bukan hewan yang liar lah, hewan di rumah, yang hewan haraguan, yang ingunan di kandang. Nah, pian budak kayak membersih apa nih, senjata angin, kenapa nak? Senjata angin benarnya entah, peluru angin itu no. Pian sakalinya tertimbak, takatik. Lalu karena ayam tadi mati jiun, lalu pian anggap ini hewan liar, kada boleh karena ini hewan piaraan. Nah, tapi ya sidin bila inya tuh seandainya kananya tadi kada membuat inya mudarat, masih ada harapan hidup, maka caranya disembelih. Kalau sudah tertimbak lawan bedil tadi, caranya disembelih, maka sahlah memakannya apabila ada harapan hidup juga. Tapi kalau ditimbaknya pas di kepala, pecah kepalanya, ada harapan hidup lagi, bangkai sudah tuh, kada perlu disembelih lagi. Nah, itu sekilas lah. Insyaallah pertemuan akan kita sambung binatang yang halal dan yang haram. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم